batas peredaran bruto bagi wajib pajak orang pribadi. Ini terutama untuk UMKM. Saya ingin sampaikan juga bahwa Undang-Undang HPP ini memberikan keberpihakan kepada UMKM dengan sekarang memberikan batasan sama seperti PTKP untuk orang pribadi tadi, maka untuk UMKM orang pribadi kalau pendapatan dari usahanya sampai 500 juta setahun, maka dia tidak terkena PPh. Jadi kalau ada para pengusaha, apakah dia memiliki warung kopi, warung makanan, dan pendapatannya tidak mencapai 500 juta per tahun, mereka tidak dikenakan pajak. Selama ini UMKM kita tidak ada yang disebut batas tadi, sehingga mau peredaran brutonya hanya 10 juta, 50 juta, 100 juta, dia tetap kena pajak final 0,5%. Jadi ini sangat jelas, banyak sekali usaha-usaha kecil, ultra mikro, kur yang peredaran brutonya di bawah 500 juta, mereka tidak lagi membayar tarif final 0,5%. Jadi yang terkena adalah peredaran bruto di atas 500 juta. Ilustrasi di sini menggambarkan bahwa kalau Anda pendapatan atau peredaran brutonya 100 juta per bulannya, maka untuk peredaran sampai 500-nya tidak dikenakan final 0,5, dan kemudian baru di atasnya itu yang dikenakan PPh final 0,5%. Dan kini di dalam ilustrasi ini terlihat, kalau contohnya Anda usaha kecil di mana Anda mendapatkan setiap bulannya peredaran brutonya jual belinya itu 100 juta, sehingga totalnya 1,2 miliar, maka 5 bulan pertama dari peredaran brutonya yang belum mencapai 500 juta tidak dikenakan PPh final 0,5, sehingga yang dipajaki adalah yang di atas 500 juta, yaitu mulai bulan ke-6 sampai dengan bulan terakhir. Anything yang di atas 500 juta baru terkena 0,5%. Di sini ilustrasinya terlihat sekali bahwa kemudian mereka akan berkurang beban pajaknya yang tadinya 6 juta menjadi 3,5 juta atau turun 2,5 juta rupiah untuk UMKM yang peredaran brutonya kalau diasumsikan di sini mencapai 1,2 miliar atau 500 juta pertamanya tidak dikenakan pajak final. Terakhir untuk PPh adalah PPh badan, dan ini sangat straightforward. Sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu yang merupakan Perpu Nomor 1, memang dilakukan rencana penurunan PPh badan dari 25 ke 22 kemudian ke 20%, yaitu mulai tahun 2022 akan turun dari 22 ke 20%. Berdasarkan pembahasan dengan DPR, dan kami berterima kasih, dan sesudah melihat praktek-praktek di seluruh dunia, kita melihat bahwa kecenderungan PPh badan justru terjadi kenaikan. Kalau kita lihat rata-rata di negara-negara OECD, PPh badan adalah tahun 2017 di 23,95 dan sampai dengan tahun 2021 masih di atas 22,81. Amerika, daratan Amerika, Amerika Serikat, Latin Amerika, dan Kanada, kita lihat PPh badannya tahun 2017 rata-rata di 28,29 dan sampai dengan tahun 2021 di 27,16. Kalau kita lihat negara kelompok G20, PPh badannya rata-rata adalah di 25,92 tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 hanya turun sedikit ke 24,17. Jadi dalam hal ini Indonesia yang turun ke 25 ke 22 dan akan turun lagi menjadi sangat jauh di bawah.
Kalau kita negara-negara ASEAN, rata-rata mereka di 22,67 dan di 22,17 tahun 2017. Ini artinya rate yang sekarang 22% sudah menggambarkan rate yang cukup kompetitif di sekitar kita, ASEAN, dan jauh lebih baik dibandingkan negara-negara di G20, OECD maupun di negara Amerika. Sehingga dengan melihat tadi banyaknya kebutuhan pembangunan yang perlu didanai yang berasal dari pendapatan pajak kita, DPR dan pemerintah bersepakat bahwa penurunan tarif PPh badan yang tadinya menuju ke 20% tetap dijaga di 22%. Ini juga merupakan upaya untuk menjaga basis penerimaan pajak Indonesia. Saya ingin tekankan bahwa untuk WP orang pribadi yang UMKM tadi, maka dia akan berlaku yang tadi saya sampaikan, sampai dengan 500 juta dia tidak dikenakan pajak atau 0%, yang jadi berlaku tadi PPh yaitu orang pribadi dan UMKM.